Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kaidah berikutnya, al-qaidah tsalitsah min al-qawaid al-khams al-kubra, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Masyaqqah tahu ya? Keadaan yang menyulitkan itu mengundang datangnya kemudahan. Jadi konsep syariat Allah itu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan kemudahan bagi kalian. Enggak ada manfaatnya bagi Allah menyusahkan kalian. Jadi al-masyaqqah tajlibut taysir itu termasuk kaidah kabirah min qawaid al-fiqh. Ma'naha as-su'ubatu wal 'ana'u allati yajiduha al-mukallafu fi tanfidil hukm asy-syar'i. Segala kesulitan, kepayahan, kerepotan yang dialami seseorang ketika melaksanakan hukum syar'i tasiru sababan syar'iyyan sahihan litashil wat takhfif anhu. Semua kesulitan dan kerepotan tadi menjadi sebab yang syar'i untuk memberi kemudahan baginya, supaya dia diberi keringanan, diberi keringanan dalam melaksanakan hukum itu. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan para fuqaha untuk merumuskan kaidah ini bisa antum lihat di situ, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin kalian mendapatkan kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan din ini menjadi sesuatu yang berat, isinya memberatkan aja. Adanya keberatan itu adalah keberatan yang masih dalam batas kemampuan. Ketika dia sudah di luar batas kemampuan, enggak ada lagi keharusan untuk melaksanakan sesuatu yang sudah di luar batas kemampuan. Kemudian dari hadis adalah hadis riwayat Bukhari, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan agama, bukan diutus untuk menyulit-nyulitkan agama ini. Ya tentunya kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan yang syar'i ya, bukan mudah menurut selera, bukan, tapi kemudahan yang memang itu dibenarkan dalam syariat. Ada aturannya pasti. Kemudian yang berkaitan dengan kaidah ini adalah asbabut takhfif. Apa sih faktor-faktor yang mengundang datangnya kemudahan tadi? Karena apa syariat itu memberikan kemudahan? Dalam kondisi apa? Di antaranya adalah as-safar, kondisi safar, kondisi bepergian. Artinya seseorang menempuh perjalanan dengan jarak tertentu yang relatif jauh dan berpisah dari pemukimannya. Dua unsur utama yang harus ditemui dalam safar itu adalah qat'ul masafah al-mu'tabarah wa mufaraqatul bunyan. Qat'ul masafah, dia hendak menempuh jarak yang itu memang mu'tabar. Ada khilaf ya, berapa minimal jarak tempuhnya, memang ada khilaf. Tapi kalau kita mengacu kepada dalil, maka yang paling pendek adalah yaum wa lailah. Wa ja'a fi riwayah nisfi yaum.
perjalanan setengah hari. Ada riwayat memang yang jelas sahihnya adalah yaum wa lailah, itu jelas sahihnya fi sahih. Yang nisfu yaum ini kalau nggak salah fi sunan. Yaum wa lailah itu kalau diukur dengan kendaraan unta yang biasanya digunakan untuk safar, maka jarak tempuh sehari semalam itu sekitar 70 sampai 80 km. Kalau kurang dari itu dikembalikan kepada urf. Ya. Anda pernah baca sebuah bahas tentang definisi safar yang memang itu banyak khilaf di situ. Kadang-kadang safar itu melihat medannya juga. Kalau medannya itu harus naik turun gunung, maka jarak jauh itu nggak begitu tidak menjadi syarat lagi. Atau melihat pada kendaraannya, walaupun hanya 1 jam, tapi kalau naik pesawat mesti safar itu 1 jam itu. Ya, naik pesawat mesti safar. Jadi walhasil memang agak susah untuk memberi batasan yang betul-betul nggak ada khilaf ya tentang berapa sih jarak safar minimal itu berapa, kecuali kalau kita mau ngikutin salah satu madhab yaitu arba'atu burud misalnya, wal burud wa barid wal barid huwa thalathatu farasih. Intinya ya sekitar 80-an kilo. Itu kalau kita ingin mengacu kepada salah satu madhab, mungkin juga dalam madhab Syafi'i seperti itu, seperti Hambali, sekitar 80 km. Jadi kurang dari itu anggap aja belum safar. Kalau lebih dari itu tapi nggak keluar dari kota juga belum safar. Ya, makanya ada kota-kota yang demikian besar antara ujung barat ke ujung timur lebih dari 80 kilo. Dalam kota masih, ya. Maka dia belum dikategorikan sebagai seorang yang musafir. Wa mufaraqatul bunyan itu juga salah satu indikator safar. Berpisah dari bangunan-bangunan tempat tinggalnya. Jadi intinya salah satu yang menyebabkan adanya keringanan adalah kondisi safar. Oleh karena itu sholatnya musafir yang 4 rakaat diringankan menjadi 2 rakaat. Yang tadinya dia harus puasa kalau enggak dalam keadaan safar, boleh dia berbuka. Sebab yang lain adalah al-marad, kondisi sakit. Ya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Ya, marid, orang yang sakit enggak apa-apa kalau dia enggak ikut berangkat jihad. Ketika sehat ya ditunjuk untuk berangkat, wajib berangkat. Tapi kalau dia sakit boleh enggak berangkat. Yang sakit boleh sholatnya sambil sambil duduk. Kalau dia enggak mampu berdiri sambil duduk. Enggak mampu juga sambil duduk, sambil berbaring. Ya, ini kondisi-kondisi yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan, sakit. Enggak bisa wudu, menggigil kalau kena air, silakan tayamum. Lagi ada luka di bagian-bagian yang harusnya diusap dengan air wudu, maka tidak usah diusap, cukup yang harusnya dibasuh, dialiri air, tapi karena dia sedang sakit dibus perban, enggak boleh kena air, ya diusap aja. Kalau nggak boleh juga diusap sama sekali, tayamum. Jadi wudu untuk bagian-bagian yang dia bisa basuh dengan air, yang nggak bisa dia ganti dengan tayamum. Melengkapinya dengan cara seperti itu. Jadi ini intinya al-marad, penyakit itu adalah salah satu sebab adanya kemudahan-kemudahan dalam syariat, dalam menjalankan perintah dan perintah syar'i. Yang ketiga adalah al-ikrah, paksaan. Tapi paksaan ini ada definisinya. Ikrahnya harus ikrah yang hakiki, benar-benar dipaksa, dan ada ancaman di balik paksaan itu. Yang mengancam
diduga kuat bisa merealisasikan ancamannya. Misalnya yang ngancam ini orang membawa senjata, dan senjatanya beneran, dan diduga kuat ini orang tega untuk menembak kalau paksaannya tidak diwujudkan. Syarat yang kedua adalah dia nggak punya solusi lain, nggak punya pilihan lain, nggak bisa menghindar dari paksaan itu. Kalau yang maksa ini cuma bawa pentungan, ya, jaraknya masih jauh. Hei, kamu minum khamar, kalau nggak saya pentung. Ini paksaan yang memenuhi syarat nggak? Enggak, lari aja. Lari aja atau masuk rumah, kunci di rumah. Ya. Nekat kan macam panggil polisi. Ini paksaan yang tidak mu'tabar karena dia tidak benar-benar terpaksa untuk melakukan, dia masih punya opsi lain untuk menghindari paksaan. Bisa kabur atau dia bawa pentungan, kita bawain senapan burung. Nah, ini kan kita bisa ngusir dia gitu loh. Walhasil selagi dia masih punya opsi untuk menghindari paksaan, berarti paksaan itu ghair mu'tabar. Yang ketiga, dia hanya dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan sesuatu yang terlarang, bahkan sampai ke tingkat kufur. Tidak dipaksa untuk berkeyakinan, artinya keyakinan dia tetap dalam iman, cuman lisannya aja yang pura-pura mengucapkan kekafiran atau perbuatannya, tergantung dia diminta untuk apa. Jadi syaratnya apa? Paksaannya real, ada ancaman yang diduga kuat bisa diwujudkan. Yang kedua apa? Tidak ada opsi lain untuk menghindar dari paksaan. Yang ketiga, paksaannya hanya berupa ucapan atau perbuatan. Adapun keyakinan dia tetap harus istiqomah alal iman. Ketika paksaannya sudah memenuhi syarat dan dia melakukan sesuatu, dia diberi keringanan. Walaupun ucapannya itu kufur, kalau diucapkan dalam keadaan tidak terpaksa, ketika terpaksa tidak dijatuhi hukum kufur. Sebagaimana kisahnya Ammar ibn Yasir, ya, yang dipaksa untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In adu fa'ud kaifa tajidu qalbak qala mutmainnun bil iman fa in adu fa'ud. Bagaimana hatimu? Saya tetap mantap dengan keimanan ya Rasulullah. Sudah, kalau mereka maksa lagi, kau boleh ulangi lagi kata-kata itu. Kalau mereka maksa lagi. Yang keempat adalah an-nisyan, lupa. Man akala aw syariba nasiyan, man shama fa akala aw syariba nasiyan falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang saum terus dia lupa makan atau minum, habis itu dia ingat, hendaklah dia lanjutkan saumnya, bukan lanjutkan makan minumnya loh. Ya. Kalau ingat tengah-tengah dilepeh, jangan ditelen. Ya. Ingat tetap ditelen, batal puasanya. Jadi falyutimma saumahu itu begitu dia ingat. Kalau sudah selesai makan, ya Allah baru ingat. Ya sudah selesai. Tapi kalau tengah-tengah, stop. Dan bagi orang yang mengetahui si fulan sedang puasa terus dia makan lupa, ditegur nggak? Diingatkan. Kayaknya ada pendapat lain ini. Yang diem itu kepengen jawab enggak? Betul? Hah? Wah, dia asik-asik makan. Ditegur. Ya. Karena itu adalah perbuatan pelanggaran. Walaupun yang melanggar tidak berdosa karena lupa, tapi tidak berarti pelanggaran itu dibenarkan. Lupa itu mengangkat dosa, bukan membenarkan yang terlarang. Ya. Jadi ditegur. Dan ketika ditegur ya dia harus menerima, jangan protes. Nggak boleh. Khalas, berhenti. Dan lupa itu termasuk
kondisi yang menyebabkan turunnya rukhsah, turunnya keringanan. Kemudian al-jahlu, ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang dimaksud di sini adalah ketidaktahuan terhadap hukum perbuatan itu. Bukan ketidaktahuan terhadap hukuman perbuatan itu. Beda loh ya. Orang tidak tahu hukum dengan orang tidak tahu hukuman itu beda. Orang tahu zina itu haram, tapi dia nggak tahu kalau hukuman zina itu berat. Nekat dia berzina, dapat uzur nggak? Ya kalau dia akhirnya diproses, terbukti perzinaannya, dia akan dihukum, nggak dapat uzur. Loh saya nggak tahu hukumannya apa. Kan kamu sudah tahu hukumnya nggak boleh, begitu loh. Beda dengan orang yang tidak tahu hukum zina itu apa. Dia nggak tahu hukumnya, boleh apa tidak tahu dia. Bangetan nih memang ini orang. Tapi anggap ada orang kayak gitulah. Nah ini jahalnya menjadi uzur. Tapi harus benar-benar ada kondisi yang memang kejahilan ini masih bisa ditoleransi. Dan itu hanya berlaku bagi dua kategori. Pertama, orang yang baru masuk Islam, baru aja masuk, dia belum pernah belajar Islam, baru lepas dari kekufuran, dari kejahiliahan, dari ateisme, dari orang tak beragama. Nah, tentunya dia belum banyak mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Kalau orang seperti ini terjerumus dalam maksiat, yaitu masih bisa diberi uzur karena kejahilannya. Atau orang yang tinggal di daerah yang tidak terjamah oleh dakwah Islam. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Badui yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari pemukiman, jauh dari peradaban itu memang pantas kalau lebih banyak yang kufur, lebih banyak yang munafik, dan lebih banyak yang tidak mengerti hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Tentunya ini juga harus ditinjau dari segi dia bisa nggak mengakses ilmu pengetahuan. Kalau dia masih bisa mengakses ilmu pengetahuan, maka itu tidak bisa menjadi alasan dia nggak ngerti. Dan sekarang ini mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan. Dia memang masih ada daerah-daerah yang tidak terjangkau, tapi kalau di kota-kota selagi akses internet masih ada, satelit TV satelit juga masih ada, apa yang menghalangi seseorang untuk belajar gitu loh. Ya. Artinya ini harus benar-benar tidak ada uzur untuk menjadi jahil. Kalau dia sudah nggak punya uzur, maka al-jahal di sini ghair mu'tabar. Laisa huwal jahl wa innama huwal i'rad. Hakikatnya itu adalah dia memang tidak mau belajar, bukan enggak ngerti, tapi memang enggak mau belajar. Dan itu berbeda. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan al-i'radu 'anid din termasuk min nawaqidil Islam, yang banyak menjadikan orang itu keluar dari Islam. Dia enggak mau tahu tentang Islam. Ini enggak dapat uzur. Yang ke-6, al-usru wa umumil balwa. Ini memang kondisi yang menyulitkan atau kondisi ini mengenai sebagian besar manusia. Mimma ta'ummu bihil balwa. Rata-rata orang enggak bisa lepas dari yang beginian misalnya. Apa ya contohnya ya? Contohnya apa? Bencana alam. Dokter periksa pasien, atau mungkin kuliah di kedokteran. Ya, susah cari fakultas kedokteran yang benar-benar syar'i 100%, enggak ada.
pilihannya ima nggak kuliah jadi di kedokteran sama sekali, atau kuliah di kedokteran yang pasti sedikit banyak ada pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jadi kadang-kadang memang ya karena memang yang mengembangkan itu juga bukan orang Muslim, mereka kan nggak urusan mau syar'i apa nggak syar'i, mereka nggak urusan. Saya pernah ditanya sama residen, artinya calon dokter spesialis, Ustadz kami ini kalau lagi tugas jaga di IGD, kalau ada pasien yang kena ambeien tapi mohon maaf di vagina, itu kalau prosedurnya harus dicoblos Ustaz, pakai tangan diraba bagian situnya. Gimana itu hukumnya Ustaz? Dan kadang-kadang nggak cuma satu itu, kadang-kadang bolak-balik gitu loh. Jadi kalau orang-orang lagi koas atau lagi dokter yang mau praktek itu kan satu pasien didatengin 4 dokter. Pertanyaannya sama, diagnosanya juga gitu. Jadi bahan apa istilahnya? Bahan studi gitu. Nah, kadang-kadang metode yang diterapkan tuh ya nggak syar'i. 4 orang yang nyoblos. Bukan sejenis, lawan jenis. Bagaimana nih hukumnya? Nah, bilang nggak boleh. Kalau informasi tentang penyakit itu bisa didapatkan tanpa nyoblos, nggak boleh nyoblos. Tanya aja, rasanya apa? Sakit. Coba diraba sendiri, ada bisulnya nggak? Raba sendiri. Masa nggak percaya sama pasiennya? Siapa yang mengharuskan untuk nyoblos? Nggak ada aturan mengharuskan untuk nyoblos. Nggak boleh, itu dipaksakan. Nah, cuman memang ya plus minusnya begitu memang. Oleh karena itu harusnya orang tuh punya idealisme juga. Jangan mengiyakan semua yang diajarkan. Karena ya yang ngajarkan itu juga bukan orang-orang yang baik gitu loh. Orang-orang yang tidak takut. Orang-orang yang kadang konsep atau pola pikirnya adalah materialis. Jadi al-usr wa umumil balwa, sudah kemana-mana misalnya sulit untuk dihindari lagi, sangat sulit untuk dihindari. Semua orang nggak bisa lepas dari ini. Seperti misalnya memiliki rekening di bank. Ya, bank-bank mungkin memang bank syariah tapi tidak benar-benar bebas dari syubhat ya. Tapi kalau orang nggak punya rekening susah dia. Mau transfer susah, mau ini susah, masa uang mau dikantongin terus. Ntar copet lagi di jalan. Walhasil hada mimma ta'ummu bihil balwa. Maka akan muncul kelonggaran dalam hal-hal seperti ini. Demikian juga an-naqsu. An-naqs ini adanya kelemahan, kekurangan, akalnya agak lemah ya. Atau secara kodrat dia lemah. Makanya wanita itu dapat keringanan-keringanan yang tidak diberikan pada laki-laki. Ketika haid, ketika nifas tidak boleh puasa, dapat keringanan, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Kesaksiannya cuma separuh, li'anna fihi nuqsan fi aqliha. Makanya kesaksiannya dianggap separuhnya laki-laki. Dia tidak dibebani dengan beban-beban yang ditimpakan kepada laki-laki. Beban risalah, beban nubuah nggak ada. Perempuan dianggap menjadi nabi atau rasul, enggak. Atau sebagai pemimpin tertinggi secara syar'i dia tidak layak untuk diberi tugas itu karena ada naqs. Atau anak kecil, akluhu naqis, ya belum sempurna akalnya, maka perbuatannya yang disengaja dianggap nggak sengaja, nggak dosa. Jadi at-tifl amduhu khata. Sengajanya anak-anak itu secara tinjauan hukum syari dianggap nggak sengaja, nggak ada dosa karena dia belum balik. As-sabi dia sengaja mukul, ya dianggap seperti orang nggak sengaja, nggak dosa. Cuman bukan berarti efek yang ditimbulkan itu kemudian nggak ada kompensasi, tetap ada kompensasi ya. Sesuatu yang
rusak akibat ulah seseorang, sengaja atau nggak sengaja, itu ada kompensasinya. Orang merusakkan barang milik orang lain, nggak sengaja mecah gelas di toko gelas, bawa anaknya iseng, piar pecah, ganti nggak? Ganti. Wah, nggak sengaja, masa anak-anak ganti? Anak-anaknya nggak ganti, bapaknya yang ganti, ya, atau ibunya yang ganti. Nggak sengaja misalnya, walhasil pokoknya hal-hal yang menimbulkan kerusakan atau merugikan secara material itu tetap harus dijamin diberi kompensasi, kecuali kalau korbannya memaafkan. Tapi kalau dia menuntut, itu haknya dia. Jadi kalau kita bicara dosa apa nggak dosa, jawabannya nggak dosa kalau anak-anak, dia belum balik. Jadi itu kaitannya dengan asbab at-takhfif. Adapun anwa'ut takhfif, bentuk-bentuk keringanannya seperti apa? Kita sudah tahu sebabnya. Sekarang bentuk keringanannya ada yang namanya al-isqat, digugurkan total, seperti orang haid, orang nifas. Saum dan sholatnya gugur total, nggak boleh sholat, nggak boleh saum, ya. Ada lagi tangtis, dengan mengurangi. Contohnya orang musafir sholat 4 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat. Ada dengan ibdal, mengganti. Orang nggak bisa wudhu diganti dengan tayammum. Ada dengan takdim, jamak takdim. Lebih enak sholat duluan daripada ntar harus berhenti cari tempat sholat, turun dari kendaraan, wudhu, susah deh. Mending sholatnya didulukan, asal udah masuk waktu sholat yang pertama, silahkan di jamak takdim. Itu nau' min anwa' at-takhfif. Atau sebaliknya takhir, ya. Daripada ditakdim, kalau takdim belum masuk waktu kan nggak bisa juga. Tapi kalau nunggu sampai masuk waktu, kelamaan. Misalnya orang mau berangkat jam 10, zuhur masih jauh. Kalau nunggu zuhur kelamaan. Tapi kalau saya harus berhenti di tengah-tengah juga, belum tentu dapat tempat sholat. Tapi kalau sudah asar, saya sudah sampai tujuan, udah mesti sampai tujuan, insya Allah, maka silahkan ditakhir. Ya, mana yang lebih memudahkan bagi dia, ditakdim ataukah ditakhir, dia boleh pilih. Ada dengan cara tarkhis. Tarkhis itu diberi rukhsah. Contohnya mengusap khuf, nggak usah dilepas khufnya, itu rukhsah. Selama berapa lama? Ya, kalau dia dalam keadaan mukim, sehari semalam maksimal. Kalau dia musafir, 3 hari 3 malam. Itu rukhsah buat musafir. Ada lagi dengan taghyir. Taghyir itu diganti. Nah, ini contohnya apa ya? Taghyir. Contohnya mungkin orang yang tidak mampu puasa, bayar fidyahnya bisa, orang yang melanggar kafarah, melanggar sumpah misalnya, bisa nggak memerdekakan budak? Oh, nggak mampu, diganti dengan masih makan 10, nggak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Mungkin seperti itu ya, bentuk taghyir. Atau mungkin juga dia seperti ibdal. Allahu a'lam. Ala kulli hal, itu bentuk-bentuk keringanan. Ada yang sifatnya menggugurkan sama sekali, atau mengurangi, atau mengganti. Ibdal itu diganti ke, ya mirip juga dengan taghyir ya. Ibdal itu mengganti, taghyir juga mengganti. Kayak tayammum itu badalnya wudu. Takdim atau takhir jelas. Kemudian tarkhis. Nah, terakhir terkait dengan masyaqqah ini adalah jenis-jenis masyaqqah. Ada
kesulitan, kerepotan yang memang tidak bisa dipisahkan dari suatu ibadah. Ya mesti ada sedikit. Ya namanya juga disuruh melakukan sesuatu, diwajibkan. Pasti ada sedikit, ya harus mau berdiri, mau ruku, iktidal, baca sesuatu, sujud dan seterusnya. Adalah tanfak anhu al-ibadah. Maka masyaqqah yang enggak bisa dipisahkan dari zat suatu ibadah itu enggak dianggap sebagai masyaqqah. Jadi jangan beralasan, waduh saya capek kalau suruh berdiri. Ya udah duduk. Capek juga kalau duduk. Kalau pakai rukuk saya capek. Ya rukuknya nganggukan, capek juga ngangguk. Ya nggak bisa, suruh ibadah kok nggak mau capek sama sekali. Saya kalau suruh puasa saya lapar. Ya namanya puasa masih ada laparnya, nggak bisa orang puasa nggak lapar. Ini masyaqqah la tanfak anhul ibadah. La tanfak anil ibadah, nggak bisa dilepas dari ibadah. Umrah, waduh capek saya harus tawaf, apalagi di lantai 2, lantai 3. Ya, satu kelilingan bisa 10 menit, bisa sekilo mungkin lebih ya, sekali keliling itu. Saya capek deh, namanya umrah ya masih ada tawafnya. Kalau capek tawaf apa mau terus nggak tawaf gitu? Ya harus ada sesuatu yang nggak bisa dia terlepas dari itu. Makanya ini ghair mu'tabarah, nggak bisa dianggap masyaqqah ini. Nggak bisa terus kemudian udah capek di korteng habis, nggak ibadahnya habis, nggak pakai ibadah akhirnya. Tapi ada juga masyaqqah tanfak 'anil ibadah ghaliban. Dalam kebanyakan kondisi masyaqqah yang jenis kedua ini bisa dipisahkan. Artinya tidak selalu dia menghadapi masyaqqah itu. Lebih sedikit, lebih jarang dia menghadapi masyaqqah. Maka ketika masyaqqah yang jarang terjadi ini terjadi, ketika itulah ada taisir, ada keringanan. Nah, masyaqqah yang jarang terjadi itu bisalah dibagi menjadi 3. Ada masyaqqah 'azimah, berat banget masyaqqahnya, ada masyaqqah khafifah, ringan, ada masyaqqah mutawassithah, sedang. Kalau 'azimah ini jelas ini mu'tabarah. Jelas dia mengundang datangnya keringanan. Enggak ada permasalahan ketika masyaqqahnya memang besar. Ya sudah wajar lah. Sulit banget kok buat dia. Kalau ringan ini tidak mengundang datangnya keringanan. Walaupun itu masyaqqah yang jarang terjadi. Tapi ringan. Ya. Apa ya contohnya apa? Hah? Batuk. Ya misalnya puasa pusing-pusing dikit aja pusingnya. Biasa orang biasanya makan sarapan terus nggak sarapan pusing dikit. Ya masih bisa lah. Aktivitas masih bisa, cuman agak nyut-nyutan sedikit. Nah ini masyaqqah ghair mu'tabar. Tapi kalau berat banget dia, beliang sudah, gula darahnya turun. Wah ini masyaqqah 'azimah. Bahaya dia bisa jatuh, bisa kolaps. Maka ini masyaqqah 'azimah, boleh dia berbuka. Nah, yang jadi muskilah itu adalah kalau dia sedang masyaqqahnya. Kecil enggak, besar banget juga enggak. Nah, ini mungkin kasuistik ya. Artinya kalau memang lebih mendekati kepada yang masyaqqah 'azimah, ya diikutkan kepada masyaqqah yang 'azimah. Tapi kalau lebih mendekati kepada yang masyaqqah khafifah yang ringan, ya diikutkan kepada masyaqqah yang ringan. Nah, ini memang sulit untuk dijelaskan batasnya karena memang individual, sifatnya individual. Ada kalanya bagi orang tertentu itu sudah masyaqqah luar biasa, bagi orang lain biasa-biasa aja. Baik. Kita sampai jam baik. Ini ada beberapa kaidah al-mundarijah. Di bawah kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir itu ada turunan-turunan. Yang pertama, idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ya, contohnya orang yang al-mu'sir atau al-mu'sar bid-dain.
orang yang kesulitan untuk melunasi hutang. Ketika dia masih dalam keadaan sulit finansialnya, datanglah kelonggaran, beri tangguh. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Intadhir, tunggu dia sampai dia longgar. Ketika dia sudah dalam keadaan longgar, ittasa'al amr dhaq. Menjadi sempit bagi dia, enggak punya lagi keringanan untuk mengulur-ngulur pelunasan hutangnya. Harus segera dilunasi. Kamu sudah longgar sekarang, enggak ada keringanan untuk telat-telat lagi, segera lunasi. Ketika sedang sulit ada kelonggaran. Kalau sudah longgar ya harus segera dilunasi. Atau kaidah turunan keduanya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi yang sifatnya darurat menjadikan yang terlarang itu boleh saat kondisi itu. Contohnya aklul maitati lil mudtar, memakan bangkai bagi orang yang terpaksa untuk bertahan hidup, nggak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai. Ya dia boleh makan bangkai, sekedar untuk menyambung nyawa bertahan hidup. Contoh lain, orang yang tersedak, ya, tersumbat di saluran napasnya itu, dan di depan dia hanya ada khamr. Benar ya, hanya ada khamr. Dia keluar nggak tertolong. Dia boleh minum khamr itu sekedar untuk mendorong makanan itu masuk supaya dia tidak mati kehabisan napas. Dokter mengobati pasien, memeriksa pasien yang memang dia harus singkap auratnya. Kalau nggak disingkap nggak bisa ketahuan ini sakitnya apa dan seberapa parah. Nggak bisa dengan interogasi aja, nggak bisa. Dia harus lihat. Maka dalam kondisi itu menjadi boleh. Tapi jangan lupa kaidah berikutnya. Ma ubiha lidh-dharurati yuqaddaru biqadriha. Atau ad-dharuratu tubihul mahdzurat wa tuqaddar biqadriha. Kadang digabung jadi satu. Memang kondisi darurat itu menjadikan yang terlarang boleh, tapi sesuai kadar kebutuhannya. Contoh, dokter tadi, pasiennya lawan jenis. Untuk mendiagnosa sakit kulitnya ini apa, berapa lama dia perlu melihat, dan daerah mana yang akan dilihat. Misal kebetulan lukanya itu atau penyakitnya ada di daerah misalnya betis perempuan aurat, dan dia bisa mendiagnosa cukup 5 detik. Detik ke-6 haram. Cukup. Sudah. Selesai. Udah selesai hajatnya. Mau dipetelengi terus, haram. Atau dia nggak boleh lihat ke lutut, nggak ada hubungan lutut sama bagian situ. Yang sakitnya di betis bukan di lutut. Ya sudah, bagian itu yang dia boleh lihat. Ya, jadi yang tidak ada kaitan, tidak termasuk sesuatu yang harus didiagnosa, nggak ada hubungan dengan penyakit, hukum asalnya nggak boleh dilihat. Demikian juga kalau sudah melewati waktu yang dia perlukan, dan dia harus jujur dengan dirinya sendiri. Pasien mungkin nggak ngerti, kesian pasien ini, percaya aja dia sama dokter. Bentar, saya kurang mantep. Enggak lagi. Ya kalau dokternya cuma mempermainkan, dia dosa. Mungkin pasiennya nggak ngerti. Yang jelas dia harus jujur dengan dirinya. Ketika dia melihat lebih dari batas waktu yang diperlukan, kembali ke hukum asal, haram. Karena sejatinya dia cukup 5 detik dia bisa diagnosa, nggak boleh ada detik ke-6. Ya. Jadi hati-hati ini. Contoh lainnya adalah qadrul akli minal maitati lil mudtar. Berapa banyak
orang yang kelaparan dan dalam keadaan darurat itu perlu memakan bangkai. Kalau sekedar untuk menyambung hidupnya, sekedarnya aja. Sekedar Anda bisa bertahan hidup. Ya, bukan terus saya mau kenyang-kenyangan deh mumpung. Nggak bisa gitu mumpung. Ya pokoknya biqadriha, ya, tuqaddar biqadriha. Kaidah yang berikutnya yang merupakan turunan dari al-masyaqqah tajlibut taysir, al-idtirar la yubtilu haqqal ghair. Kondisi darurat itu tidak menjadikan hak orang lain itu hilang. Contoh, orang apa di sini? Asyrafa 'alal halak fa akala min mali ghairihi. Orang yang hampir tewas, kemudian dia mendapati ada nasi kotak punya temennya. Wah, bismillah sikat. Terus temen, loh kok dimakan? Oh, saya lapar. Iya, tapi kamu harus ganti. Ketika kamu memiliki uang untuk mengganti, kamu harus ganti ini makanan. Tidak berarti kemudian hak orang lain disikat begitu saja, alasannya saya kepepet. Nah, al-idtirar la yubtilu haqqal ghair. Contoh lain, orang sedang nyetir, kemudian ada kendaraan tiba-tiba melawan arus mau nabrak dia. Dia cuma punya dua pilihan, tetap di jalur itu ditabrak dia, atau dia banting setir nabrak pagernya orang, tapi dia selamat. Dia pilih yang nabrak pagernya orang, terus pulang. Yo ganti, pagernya rusak kok. Iya, anak terpaksa nabrak. Iya, tapi kan rusak pagernya. Enggak kemudian dia pulang begitu saja. Dia harus ganti. Atau dia tabrak mobilnya orang yang lagi berhenti di jalan demi menghindar ditabrak kendaraan dari arah yang berlawanan misalnya. Tetap dia harus ganti rugi kerusakan yang dia timbulkan karena nabrak mobilnya orang, walaupun nabraknya terpaksa. Jadi tidak berarti kalau kondisi terpaksa itu kemudian menimbulkan kerusakan pada harta benda orang lain terus tidak ada ganti rugi. Lah, tetap ada ganti rugi. Baik, analisa cukup ya. Ada pertanyaan tentang kaidah yang ketiga sampai jam 8:30 katanya. 9 menit lagi. Besok disambungnya jam berapa, Ustaz Irfan? Jam 8 sampai zuhur. Berarti 2 kaidah lagi insya Allah cukup. Fadhal Ustaz. Suami mentalak istrinya dan tidak tahu konsekuensi dari hukum talak, termasuk apabila tidak tahu hukum atau tidak tahu konsekuensi dari dia mentalak berkali-kali. Tapi nggak tahu kalau sudah talak 3 itu apa gitu. Allahu a'lam. Nggak berani anak fatwa ini. Baik. Hah? Denda PLN dan BDAM kenapa? Terus kalau menyulitkan gimana cara menghindarinya? Lah ya cuman kan al-masyaqqah tajlibut taysir. Tapi gimana antum minta kemudahan? Apa dia mau kasih korting gitu? Maaf Pak, saya nggak bisa bayar dendanya. Aplikasinya gimana gitu anak? Ya. Iya, denda termasuk riba. Cuman kalau antum nggak bayar, antum diputus. Masalahnya kan itu. Ya, kepepet namanya. Ya usahakan nggak telat aja bayarnya.
usahakan. Tapi kalau lupa, tersibukkan atau pas nggak ada duit, ada masyakkah ya. Darurah, tubihul mahdurat. Ini bukan dengan kesengajaan dia tidak membayar listrik, nggak membayar air. Karena itu memang masuk kategori utang yang akhirnya menimbulkan bunga karena dia terlambat. Dia sudah menggunakan jasa, dia belum bayar pada waktunya, akhirnya muncul denda. Pajak. Apa? Muslim kenapa? Muslim nggak harus dipajekin. Terus? Mesti punya. Iya mau nggak mau kita bayar pajak. Nah, terus gimana? Maksudnya apa? Oh, artinya antum harus dengan berat hati membayar pajak. Apakah itu akan menjadi pahala? Ya insya Allah jadi pahala. Karena itu termasuk musibah kan. Ya, mayusibul. Insya Allah termasuk musibah atau memang termasuk musibah? Hah? Lo enggak, artinya itu termasuk musibah. Jangan bilang insya Allah termasuk musibah. Kalau insya Allah dapat pahala, insya Allah enggak juga nanti. Enggak ya. Artinya ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala farajin wala nasabin wala wasabin hatta syaukata yushakuha. Apapun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu sesuatu yang membebani dirinya, ham itu adalah mikirkan apa yang akan terjadi di masa depan yang gak enak. Aduh nanti kalau pemerintah menaikkan BBM gimana ya, gasnya naik lagi gimana, kalau nanti pajaknya naik, itu ham. Belum terjadi tapi membuat dia ketakutan. Wala gham itu sudah dia rasakan. Bedanya ham dengan gham itu di situ. Kalau ham itu belum terjadi tapi membuat dia ketar-ketir, nggak nyaman. Itu aja sudah menjadikan kafarah bagi dosa-dosanya. Apalagi yang udah jelas-jelas dia keluar duit, yaitu insya Allah menjadi kafarah. Nah, kalau kita bertanya tentang ketidaksengajaan. Yang pertama misalnya menabrak ayam di jalan, dan kita misalnya tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian yang kedua, pernah ditanya teman, dia naik sepeda motor dalam jalur yang benar, tiba-tiba dari arah depan dia disenggol oleh anak muda, dan anak muda itu yang salah. Qadarullah dia jatuh meninggal, dan tidak ada yang tahu kejadian itu ya selain Allah. Dan teman tadi itu sampai takziah ke tempat yang meninggal tadi. Bagaimana kondisi teman dan misalnya tadi menabrak hak milik orang lain di jalan umum, dan kita tidak tahu misalnya milik siapa yang itu. Pertama, kalau dia tidak bersalah, artinya itu dia yang disenggol, sehingga orang yang nyenggol ini justru dia yang akhirnya terpleset. Ya dia tidak berkewajiban untuk menanggung apa-apa. Karena bukan dia yang berbuat, dia terkena perbuatan orang lain, walaupun akhirnya pelakunya ini juga celaka gitu loh. Beda dengan kalau dia yang banting setir tadi itu, atau misalnya bannya meletus satu sehingga yang tadinya lurus nyerempet ke samping. Itu kan karena faktor yang berasal dari mobilnya dia. Walaupun tidak sengaja, tapi itu mengakibatkan orang lain celaka. Dia di sini bertanggung jawab ganti rugi material sesuai dengan misalnya
korbannya kenapa patah tulang harus dioperasi, ditanggung biaya operasinya. Gitu. Tapi tidak ada hukum kisos di sini. Yang aja hanyalah diat ya, atau mengganti kerugian material yang ditimbulkan. Sekarang kalau dia nabrak ayam di jalan, ya, yang salah yang punya ayam. Kenapa ayamnya nggak dikandangkan, dilepas? Tapi kalau ayam di pekarangan orang, dia menghindari tabrakan dari depan, dia belok, ada kandang ayam ditabrak, petok mati 10. Dia ganti. Ya. Jadi yang salah yang punya ayam, kenapa tidak dipelihara di kandang? Namanya juga ada jalanan. Ya kalau dilepas sama dia, ya salahnya dia dilepas. Bahkan kalau ayamnya menimbulkan kecelakaan, ini orang mau ngingatin ayam malah kepleset, dia bisa kena denda. Ya. Artinya nggak boleh ya menimbulkan hal-hal yang membahayakan orang lain. Itu kan termasuk dharar. La dharara wala dhirar. Ini ada pertanyaan, dulu saya pernah mengambil harta orang lain karena golongan saya dulu meyakini tidak dosa mengambil harta orang di luar golongan saya. Karena kami dulu dilarang mencari ilmu di luar golongan kami, sehingga kami tidak tahu kalau itu dosa. Apakah kami dapat uzur karena tidak tahu? Dulu pas tidak tahu dia tidak berdosa. Setelah dia tahu, harta yang dia ambil itu harus dia kembalikan. Kalau orangnya masih hidup, kembalikan ke orangnya. Kalau sudah meninggal, ke ahli warisnya. Nggak terlacak Ustadz, ahli warisnya saya nggak tahu, sedekahkan pahalanya untuk orang itu. Solusinya begitu. Baik. Pada waktu bepergian kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Apakah ada batas waktu selama berapa hari kita bisa mengqashar sholat di tempat kita bepergian, dan mana yang lebih utama kita mengqashar sholat atau mengikuti sholat berjamaah bersama imam? Batas waktu ini tergantung kepastian dia di daerah tujuan. Tujuan dia bepergian untuk apa? Kalau sedari awal dia sudah punya kepastian, saya akan menetap lebih dari 4 hari tanpa menghitung hari kedatangan dan hari kepulangan ya, bersihnya 4 hari atau lebih, maka menurut jumhur ulama dia tidak mengqashar lagi. Dia berstatus sebagai mukim setibanya dia di lokasi tujuan. Contoh, orang mau berangkat ke Kota Madiun dari Surabaya misalnya. Dia ada tugas dari kantornya selama sepekan. Udah jelas, saya sepekan di Madiun. Maka setibanya dia di Madiun, ala qaulil jumhur, dia tidak lagi mengambil rukhsah safar. Setibanya loh ya. Tapi ketika di perjalanan dia masih musafir. Kalau penugasannya cuma 4 hari termasuk pulang pergi, maka selama 4 hari dia masih berstatus musafir. Karena hari kedatangan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dia pulang. Berarti cuma 2 hari dia bersih selain kedatangan dengan kepulangan. Totalnya kan 4 hari. Berarti menurut pendapatnya jumhur ulama dia masih berstatus musafir. Silahkan mengqashar sholat. Mana lebih utama? Kalau dia punya rombongan, dia bisa sholat berjamaah dengan mengqashar, itu lebih utama. Kalau dia nggak punya rombongan, ya lebih utama dia hadir sholat berjamaah bersama imam. Kalau dia berjamaah bersama imam, ya dia mengikuti imamnya. Imamnya tidak mengqashar, ya jangan diqashar. Tetap 4 rakaat. Ya. Walaupun dapatnya 2 rakaat terakhir atau 1 rakaat terakhir, tetap dia sempurnakan 4 rakaat. Baik.
Udah ya, cukup. Udah jam setengah 9. Insyaallah besok dilanjut jam 8 ya. Jam 8 pagi dilanjut, masih ada 2 kaidah lagi. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.